Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk lagi dalam track 8. Track 8 kita akan belajar tentang bagaimana kita memposting pembelian inventory ya, pembelian barang ya, biar bisa difahami. Oke, kawan-kawan sekalian, kita akan masuk di sini pada pembelian baju ya. Silakan dibaca soalnya ya, silakan dibaca soalnya. Beli baju GDJ 787 3 lusin. Masing-masing Rp3. Dan GDJ 781 2 lusin. Masing-masing Rp7. Belinya apa? Cash. Belinya apa? Cash. Yuk kita coba masukkan. Kita masukkan pelan-pelan. GDJ 787. Berapa Bapak Ibu? GDJ 787. Berapa lusin? 3 lusin itu berapa? Berapa pieces 3 lusin? 12 pieces. 1 lusin 12 pieces. 3 lusin berarti 36 pieces. Masing-masing harganya berapa? Rp3. Jadi 36 pieces harganya Rp3. Berarti berapa? 108 pieces. 108 rupiah ya, 108 rupiah. Berikutnya yang dibeli lagi apa? GDJ 78. GDJ 781. Berapa lusin? 2 lusin. 2 lusin. Dikali 12 pieces. Berapa tuh? 24 pieces. Dikali berapa rupiah? Dikali berapa rupiah di soal, Bapak Ibu? Baca soalnya. 24 pieces dikali GDJ 781 7 rupiah. Berarti berapa 24 dikali 7? Silakan ayo. Belajar ngitung yang di rumah juga. Yang di rumah juga ikut. Jangan cuma dipentelengin. Nanti nggak dapat apa-apa. 168 rupiah. Ya. Nah, berarti dari dua transaksi ini si perusahaan ya, kita sebut saja namanya perusahaan Keke ini, berarti jual berapa? Maaf, melakukan pembelian berapa Bapak Ibu? Berapa? 276. Oke. Yang nonton video ayo coba ikutin, ditulis. Jangan cuma diliatin doang ya. Ini bukan seminar inspirasi ya. Bukan motivasi Randy Saputra, Kang Randy muda mulia. Yes. No ya. Anda harus ikutin. Makanya bayarnya mahal. 108 tambah 168 276 rupiah. Oke, sekarang kita input. Ke dalam event. Ini eventnya namanya injeksi. Eventnya namanya apa? Injeksi. Nih, saya sudah tulis eventnya namanya injeksi. Ya, transaction eventnya namanya injeksi. Nah, oke. Nah, lalu kemudian berarti berikutnya adalah beli. Berikutnya adalah apa? Beli. Oke, kalau misalnya beli, berapa tadi cash yang kita hitung keluar? Nah, cashnya 276. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya, 276. Minus 276. Karena dia udah belanja nih. 276. Jebret. Nah, pertanyaannya ini 224. Harusnya kan ini berapa? Harusnya ini kan nggak imbang ya. Nggak imbang. Gimana supaya imbang? Nah, di sini ada namanya inventory. Namanya apa? Aset inventory. Ingat nggak tadi pelajaran kotak bisnis? Sekarang saya tanya. Kita keluar 276 rupiah. Datang baju senilai gudang berapa? Halo teman-teman. Ya kan tadi kan kita beli 276. Berarti datang nih baju nih yang tadi ini. Datang baju berarti kita tulis bahwa sekarang kita punya inventory 276. Nah, ditulis coba. Ditulis 276. Gitu loh. Nah, sekarang jadi imbang nggak ini? Jadi imbang nggak? Cash berapa?
224. Inventory berapa? 276. Berapa total aset? 500. Nih, saya jelasin ya. Saya jelasin. Begini penjelasannya. Kotak Ale, coba ulangi. Kotak Ale. Apa itu kotak Ale? Aset, liability, dan equity. Pertama kali nginjek dia berapa cash-nya? 500 ya. Berarti equity-nya berapa? Equity-nya 500. Berarti beratnya berapa? 500 dan 500. Tetapi akhirnya dia belanja. Belanja berapa? 276 rupiah. Uangnya tinggal 224. Tapi masuknya berapa? Ya senilai tadi itu harga beli 276 juga. Nah, maknanya sederhana. Tadi kita sudah ngitung berapa lusin, sekian lusin. Pokoknya intinya beli baju 276 aja. Dia beli baju 276. Oke, jadi cashnya berapa? 224. Keluar dia terus jadi baju 276. Sehingga balance-nya tetap apa? Neracanya tetap balance 500 dan 500. Nah, tetapi kawan-kawan di sini, ini saya pengen jelasin ya. Di sini dia balance tapi dengan makhluk yang berbeda. Kemarin sebelum ada beli barang 500 ini full cash 500. Tapi sekarang dia sudah ada inventory 226. Jadi 500 rupiah di sini itu terdiri dari cash 224 dan juga barang 276, yang dimana si 500 ini adalah milik sendiri. Milik apa? Milik sendiri atau milik usaha. Oke, kita sekarang belajar makna ya dalam 4 menit ke depan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? 1. Harta yang bergerak untuk beli apapun ya yang bisa diperdagangkan lagi itu masuk di inventory. Rupiah yang dibelikan sesuatu untuk diniatkan didagangkan lagi itu berarti masuk di inventory. Anda beli buku Billionaire Store berarti itu masuk inventory. Ibu Dian punya klinik lalu kemudian beli itu Bu, obat-obat perawatan supaya orang itu kemudian datang lalu kemudian bisa melakukan pembelanjaan, sekalian dia belanja suplemen dan segala macam, itu berarti masuk inventory. Walaupun ibu belanjanya Tempo Bu, sekarang saya cepet nih, rada goyang dikit. Oke, belanjanya Tempo 276 rupiah, suplemen dikasih nih kecantikan. Datang nih barang kecantikan 276 inventory. Gede nggak asetnya? Gede kan? 776. Karena Anda diutangin, ya berarti Anda harus nulis di akun payable gitu loh. Liability, aku ada utang sama supplier. Senilai berapa? 276. Tuh. Imbang nggak sekarang? Imbang. Saya punya harta 776, di mana harta itu juga ada hartanya orang 276 di dalamnya. Sorry nih saya kecepatan ngajarinnya, tapi itu misal ya. Kita akan fokus dulu tadi minus berapa ini? 276. Oke, ini dulu aja ya, supaya nggak pusing. Itu makna yang kedua ya. Makna yang kedua jadi makna yang pertama tadi, setiap kita belanja sesuatu yang diniatkan dijual lagi, itu berarti inventory, Pak. Termasuk di bengkel, itu kan bengkel perintilannya banyak banget. Nggak tahu sudah terbayar atau itu tempo, tapi yang jelas dia sudah masuk dalam kekayaan. Nah, makna yang berikutnya ya, saya nggak tahu kedua atau ketiga tadi. Makna yang berikutnya, ketiga ya. Makna yang ketiga, gini. Berarti inventory itu berat bisnis, benar nggak? Jadi nggak boleh ngomong, aduh saya nggak punya uang, padahal ada mentega di gudang, gitu loh. Aduh saya nggak punya uang, padahal ada terigu di gudang. Ngerti nggak maksudnya?
Aduh nih perusahaan lagi kacau nih, berat-berat. Padahal ada buku tuh, Billionaire Store tuh, numpuk, overstock. Nah itu duit, stok itu. Duit itu yang gimana caranya harus muter. Gitu. Kalau bisnis videografi kan mungkin ada alat-alat ya, masuk PPE. PPE ini Property Plant Equipment. Ya. Nah ini PPE ini juga kalau misalnya nanti ternyata beli alat, oh kita nggak punya uang nih, ini asetnya padahal udah banyak di PPE. Artinya apa? Kita belajar dari pemaknaan ini ya, bisa jadi rupiah itu terjebak di inventory. Jadi bisa jadi bisnis Anda itu berat karena apa? Anda terlalu banyak nyangkut di barang. Beli barang terlalu banyak gitu loh. Walaupun saya di Keke Group, ya saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk membeli barang dengan quantity yang gimana caranya perputarannya baik. Kami di Keke Group, di Keke Busana juga repot kalau misalnya agen beli alat mata gitu, langsung beli banyak, langsung tiba-tiba nggak bisa jual, repot juga. Bakal nyumbat. Oke ya? Jadi ini belajar membukukan inventory. Oke sahabat-sahabat sekalian, track 8 ini kawan-kawan sudah bisa memahami apa maksudnya belanja barang. Jadi belanja barang itu prosesnya masih diletakkan di inventory. Ya, artinya masih menjadi aset, masih menjadi kekayaan. Belum ada rugi, belum ada pengeluaran dan seterusnya, belum. Jadi namanya beli barang, ya beli bahan baku, beli terigu, misalnya kawan-kawan misalnya bahkan beli alat sekalipun itu masih masuk di dalam aset, belum terjadi pengeluaran. Itu dulu yang saya ajarkan di track 8 ini. Kita akan nanti masuk di track 9 untuk belajar tentang penjualan. Terima kasih.